teman-teman, pernah gak sih kalian setelah bertengkar dengan seseorang atau baru aja lihat postingan di Instagram yang membuat kalian emosi? Emosi dalam bahasa awamnya seringkali dipakai untuk mendeskripsikan kemarahan aja. Namun sebenarnya, emosi memiliki arti yang lebih luas dan memiliki banyak macam perasaan. Tapi sebenarnya, apa sih arti dari emosi itu? Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Latin emover yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi diartikan sebagai bergerak keluar. Emosi merupakan suatu reaksi bisa positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Berikut ini pengertian emosi menurut para ahli. Proust pada tahun 1999 mengungkapkan arti emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu. Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Huddersfield tahun 1985 berpendapat bahwa emosi adalah kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Menurut William James, emosi yaitu kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Stimulus yang diberikan yaitu didatangi oleh orang asing yang tiba-tiba menanyakan terkait seseorang yang dianggap oleh orang asing tersebut dikenal olehnya. Dengan adanya perbedaan jenis pertanyaan dan cara penyampaian pertanyaan pada setiap individu. Individu pertama tampak bingung dan terlihat gugup. Hal ini dapat dilihat dari gestur tubuhnya yang menggelengkan kepala beberapa kali dan menjaga jarak. Kemudian individu tersebut juga spontan memegang benda yang dia bawa menggunakan kedua tangannya. Hal ini menunjukkan perilaku preventif, yaitu upaya pencegahan yang diambil ketika seorang mendapatkan tindakan yang dicurigainya dari orang asing yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Temennya Jessica bukan sih? Soal itu loh anak FKG. Bukan aku FST. Oh bukan ya? Kayak udah makasih ya. Individu kedua tampak bingung saat ditanyai. Hal ini dapat dilihat dari gestur minim yang diberikan olehnya dikarenakan pertanyaan yang diberikan hanya sebatas pertanyaan ingin tahu. Temannya Sakti bukan sih? Sakti siapa ya? Sakti anak FKG bukan sih? Enggak ya? Oh aku lihat kamu kemarin sama Sakti loh. Hah? Enggak, bukan. Oh bukan. Emang kamu anak apa? Aku anak studi kejepangan. Oh anak FIB. Oh ya udah maaf. Individu ketiga tampak gugup dan panik. Hal ini dapat dilihat dari gestur yang ia lakukan dikarenakan stimulus yang diberikan, yakni menanyakan nama lawan jenis dan orang asing tersebut, menuding bahwa melihat keduanya jalan bersama. Gerakan tangan dan intonasi suara yang individu tunjukkan merupakan reaksi yang diberikan untuk mendukung pernyataan yang diucapkan dengan nada defensif. Riza kan ya? Iya. Online dong. Itu kan FKG. Riza Haryanto. Nah, sebenarnya aku lihat kamu jalan bareng dia loh. Itu Lelanda. Jadi kemarin waktu jalan bareng dia itu mirip kamu banget, makanya aku samperin. Individu keempat tampak senang ketika dilontarkan pertanyaan dikarenakan nama sebagai stimulus yang diberikan merupakan orang yang juga ia kenal. Akan tetapi, ketika dijelaskan dan menyadari bahwa orang tersebut bukan orang yang sama dengan yang ia kenali, kemudian orang asing tersebut menuding bahwa melihat keduanya jalan bersama. Individu keempat tampak heran dan mulai merasa gelisah. Hal ini terlihat dari gerakan dan kakinya yang menjadi sering digerakkan.
Keempat video eksperimen tadi sesuai dengan teori Richard Lazarus terkait emosi sebagai kognisi. Dalam kasus ini, ketika para individu diberi stimulus berupa didatangi oleh orang asing yang tiba-tiba menanyakan terkait seseorang yang dianggap oleh orang asing tersebut dikenal olehnya, individu tersebut memunculkan emosi yang timbul dari pemahaman individu dan lingkungannya. Seperti dalam kasus ini, ketika dihadapkan dengan stimulus yang diinterpretasikan berbeda oleh masing-masing individu. Setiap individu memunculkan respon yang berbeda. Respon tersebut datang dari insting bertahan hidup yang muncul dari emosi. Ketika individu tersebut menganggap stimulus yang diberikan tidak mengancam, maka emosi dan respon yang timbul tidaklah signifikan. Hal ini juga sesuai dengan teori emosi dari Josh Jauregui, yakni Emotion as Brain Self Communication.